Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sudarmono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis dari SMP Negeri 1 Lakbok. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1. Saya difasilitatori oleh Ibu Yayat Budiati dan pengajar praktik saya adalah Bapak Yosep Setiawan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro merupakan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Dari filosofi ini kita dapat mempelajari banyak hal dalam pendidikan dan kita bisa memperbaiki cara mendidik kita agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah menuntun. Dari dasar inilah saya ingin terus mengevaluasi pembelajaran yang selama ini dilakukan agar dapat berpihak pada murid dan dapat mengembangkan potensi murid. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa sangat sedih. Karena selama ini ternyata sebagai pendidik saya melakukan berbagai kekeliruan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya sangat beruntung banyak sekali belajar tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro di sini. Sehingga memotivasi saya untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran serta berusaha mengimplementasikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro dengan baik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah saya ingin menggali kesiapan belajar, potensi, dan minat siswa sebelum melakukan pembelajaran dengan mengadakan asesmen diagnostik. Kemudian selanjutnya merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang juga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan di antaranya adalah saya menjadi lebih bersemangat menggali kemampuan minat dan potensi yang terpendam pada diri siswa sebelum melakukan pembelajaran. Hal ini agar saya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, baik kemampuan, gaya belajar, maupun minat dan bakat siswa. Langkah aksi nyata modul 1.1 yang akan saya lakukan adalah yang pertama langkah 1 perencanaan, langkah 2 pelaksanaan, dan langkah 3 evaluasi. Lalu apakah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 ini? Aksi nyata yang saya lakukan adalah saya mengadakan asesmen diagnostik untuk siswa baru SMP Negeri 1 Lakbok. Asesmen diagnostik ini terdiri dari asesmen diagnostik non-kognitif, berikut juga dengan kognitif. Pada langkah perencanaan, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Apakah program yang ingin saya adakan disetujui, kemudian strateginya apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana bentuk soalnya, dan lain sebagainya. Kemudian saya menyusun soal asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang terdiri dari 5 jenis soal. Yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga pengetahuan umum yang di dalamnya ada IPS, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada IPA. Yang keempat ada angket gaya belajar. Yang kelima, peminatan dan bakat yang di dalamnya ada banyak sekali pilihan-pilihan yang digunakan untuk menggali potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Serta terdapat berbagai macam pilihan ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang diadakan di SMP Negeri 1 Lakbok. Pada pelaksanaan, yaitu yang pertama anak-anak siswa baru SMP Negeri 1 Lakbok dikumpulkan di lapangan, kemudian diberikan pengarahan bagaimana cara pengisian, kemudian diberikan motivasi, kemudian siswa-siswi tersebut masuk ke ruangan yang sudah disediakan bersama dengan guru atau petugas yang mengawas dan sekaligus dengan para kakak-kakak atau anggota OSIS yang membantu mendampinginya. Kegiatan berjalan cukup lancar, kemudian yang terakhir yang saya lakukan waktu itu adalah
melakukan evaluasi kegiatan, dan kami menganalisis hasil asesmen diagnostik yang nantinya hasil asesmen itu akan dibagikan ke wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, maupun itu akan menjadi catatan untuk wali kelas maupun pembimbing ekstrakurikuler untuk pengembangan potensi siswa ke depannya, baik dalam penyaluran untuk lomba-lomba maupun yang lainnya. Tantangan yang saya hadapi waktu itu adalah beberapa siswa baru masih kesulitan mengerjakan soal menggunakan Google Form karena mereka baru lulus SD. Kemudian, siswa kebingungan dalam mengisi kemampuan dan bakat yang dimilikinya atau belum mengenali potensi diri mereka. Kemudian terkendala juga pada jaringan maupun kota karena kami menggunakan Google Formulir. Kemudian, beberapa siswa masih kesulitan memaknai pertanyaan. Yang selanjutnya, kurang memiliki motivasi dalam peminatan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler di sekolah, sehingga mereka asal mengisi, bahkan mereka kurang kejujurannya. Solusinya yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, kemarin setiap kelas itu ada guru pengawas dan anggota OSIS, sehingga beberapa siswa yang kesulitan itu dibantu dan dibimbing oleh guru pengawas dan anggota OSIS. Kemudian, siswa-siswi yang masih belum bisa mengenali potensinya, nanti akan diberikan konseling oleh guru BK dan wali kelas untuk menggali potensi dan selanjutnya akan diarahkan siswa tersebut sesuai dengan minatnya. Kemudian kendala kemarin tentang WiFi ataupun jaringan atau kuota, kami di sekolah memberikan fasilitas berupa WiFi sekolah dan siswa boleh mengerjakan di lab komputer yang sudah disediakan. Yang terakhir, kami memberikan motivasi yang sebesar-besarnya kepada siswa-siswi yang masih kesulitan dalam memaknai pertanyaan. Serta nantinya akan ada bimbingan literasi oleh wali kelas maupun guru mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Awalia sebagai rekan kerja dari Bu Rizky Amelia Sudarmono. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rizky. Yang mana menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rizky sekarang merupakan pembelajaran yang sangat berpihak terhadap murid. Kenapa? Karena ini terlihat dengan diadakannya asesmen diagnostik pada siswa baru, sehingga itu akan menjadi acuan atau patokan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan belajar siswa. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Awalia. Itu adalah testimoni dari rekan kerja saya berikut dengan penjelasannya. Kemudian, ini adalah testimoni dari salah satu siswa baru SMP Negeri 1 Lakbok yang bernama Naufal Adelino Zanetti, asal sekolah dari SD Negeri 2 Cintaratu. Yang selanjutnya, ini adalah salah satu testimoni dari siswa baru Nur Aima Syifa Azahra yang berasal dari MI Kelapa Sawit. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.